Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di acara Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa kali ini 12 Agustus 2025. Kami akan ajak Anda untuk bahas satu topik di pagi hari ini yang nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami lewat line telepon 495850 atau bisa Anda bergabung di WhatsApp 081555600915. Pagi ini kami bersama dengan Ustazah Maisara untuk membahas topik yang berhubungan dengan keseharian kita yang kadang ketika kita diberikan sesuatu kita lupa kepada siapa yang memberikan. Sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kabar baik nih Ustazah. Wisnu. Inji, betul Ustazah. Mudah-mudahan pagi ini sehat selalu Ustazah. Amin, amin. Semoga Alhamdulillah. insyaallah amin. Baik, topiknya pagi ini menarik sekali. Saat dunia membesarkan kita, nah ini kita nggak boleh lupa Ustazah ya. Ingatlah Allah yang maha besar. Baik, silakan diberikan mukadimah terlebih dahulu sebelum kita akan lanjut ke dialog dan pendengar bisa bergabung bersama kita untuk pagi hari ini Ustazah. Monggo. Yeah. Terima kasih Mas Wisnu dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sungguh sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang cerah. Insyaallah dengan penuh semangat kita telah melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah yang terus istiqomah berjamaah di masjid, semoga saja voucher yang luar biasa besarnya seperti sholat sepanjang malam itu akan bisa kita dapatkan untuk bekal nanti menuju akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai dengan kita ini insyaallah yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, insyaallah itulah yang akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, di akhir zaman ini, ya era sekarang inilah kita ini hidup dalam dunia yang terasa atau tidak, yang bisa disadari juga, terus membesarkan manusia. Dengan apa? Gelar akademik, prestasi kerja, popularitas, apalagi juga yang terlihat di media sosial. Harta melimpah bagi mereka yang mendapatinya, apalagi yang dengan cara yang tidak halal gitu ya. Atau posisi di masyarakat yang membuat seseorang itu hatinya bahasanya mongkok, merasa besar. Nah, dari keadaan yang demikian, banyaklah manusia lupa bahwa semuanya itu kebesaran sejati adalah datang dari Allah karena memang miliknya Allah. Bahkan saat seseorang merasa di puncak, sesungguhnya lah ia adalah hamba yang kecil, lemah, dan sangat bergantung kepada Allah yang maha meliputi segala sesuatu.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka disinilah perlunya kita beriman kepada Allah, zat satu-satunya yang menjadi tumpuan kita. Dengan tawaduk itulah diharapkan akan menjadi penyeimbang. Dari puncak tawaduk itu adalah sujud. Momen di mana tubuh kita berada di posisi terendah di bumi. Namun sesungguhnya ruh kita berada pada jarak yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sharing yang pertama bahwa saat semua terlihat besar, ingatlah Allah yang Maha Besar. Semua kebesaran manusianya hanyalah pinjaman. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan, yang Maha mengawasi, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tertera di dalam surat 59 Quran, surat Al-Hasyr ayat 23, yang mana para pendengar sekalian yang berbahagia, Allah menunjukkan kepada kita, membimbing kita, mengingatkan kita bahwa segala gelar, pangkat, dan harta hanyalah titipan sementara. Makanya tidak ada yang patut dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dialah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Karena itulah maka juga Allah ingatkan lagi kepada kita, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wala tablughal jibala ula. Jangan berjalan di bumi ini dengan song, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Nah, sangat jelas para pendengar sekalian, ayat Allah Al-Isra ayat 37 ini menyatakan bahwa kalian semua manusia hanyalah makhluk kecil di bumi yang luas ini. Jangan sampai merasa ada perasaan besar dan menjadikan hatimu angkuh, sombong, yang membuatmu lupa bahwa engkau adalah seorang hamba. Nah, para pendengar sekalian ya berbahagia, maka pelajaran atau ibrah dari sujud yang merupakan puncak kedekatan adalah yang paling rendah kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hati kita tunjukkan di saat seseorang sujud, maka itu adalah simbol kehambaan. Seorang hamba yang semuanya adalah dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun
Fa'aksiru du'a. Ini sahih Muslimnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Nah, ini baru-baru saja ini kita lihat ada ibrah yang besar, yang mana ada seorang pendidik dari mana itu ya, yang senantiasa menghina bahwa kenapa orang Islam itu setelah selesai tinju kok mesti sujud, kok menyentuh bumi untuk apa. Tapi inilah karena sering menghina dan mengejek orang-orang Muslim, kenapa selalu tunduk menghina, maka hanya dalam hitungan beberapa menit saja adalah dia telah KO dan kemudian posisinya adalah tertelungkup sujud seperti dia menghinakan lawannya. Nah, inilah para Bapak Ibu pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa saat dahi kita menyentuh bumi, itulah puncak kehinaan diri kita di hadapan Allah. Namun justru di saat itu pula akan terasa kita ini begitu sangat dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak benar yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, ya, posisi terdekat. Maka faksiru doa, perbanyaklah doa di saat seorang hamba itu dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian, sujud juga mengajarkan kita hakikat kebesaran. Ketika kita bersujud, saat kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Robku yang Maha Tinggi. Ini adalah secara sadar dan nyata pengakuan diri seorang hamba, diri kita ini, bahwa hanya Allah yang Maha Tinggi. Kita mengakui sebenar-benarnya bahwa kita ini hamba yang rendah. Namun juga tetap membentuk hati supaya lemah lembut, rendah hati, dan tiada kesombongan-kesombongan sekecil pun yang melekat pada seseorang. Karena itu bukan milik kita. Kesombongan adalah selendang Allah. Kebesaran adalah sarungnya Allah. Sebagaimana hadis qudsi dinyatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kibriya'u ridani wal adomati izari faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah sarungku. Barang siapa mengambil salah satu dari keduanya dariku, maka aku akan lemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Inilah dengan adanya tuntunan syariat di dalam sholat dengan bersujud menjadi tameng dari segala penyakit hati. Setiap kali kita sujud, kita menghancurkan ego-ego yang menyerang tubuh kita. Dan kita serahkan seluruh kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di surat Al-A'la dikatakan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah patuh kepadanya, tetapi sujud dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan insya Allah inilah yang akan terus membawa kita akan bisa menepis apabila mendapatkan jabatan yang tinggi dan kemudian menjadi angkuh, segeralah bersujud, mengingat semuanya adalah kuasa dan milik Allah semata, sehingga hati kita akan kembali rendah hati. Demikian juga saat diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang semakin banyak, yang semakin menumpuk, kemudian perlahan hati kita merasa hebat, inilah aku, raja di raja, maka bersegeralah untuk bersujud dengan sesadar-sadarnya bahwa semua itu yang telah terkumpul dengan susah payah, kalau tidak disyukuri, maka akan bisa hilang dalam sekejap, bahkan dalam hitungan detik. Saat pula seorang hamba itu terasa sorak-sorai tepuk tangan orang lain dengan popularitasnya yang kemudian membuatnya mabuk dengan dunia ini. Bersegeralah untuk bersujud, memohon ampun kepada Allah agar bisa merasakan kembali hatinya akan terasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang pada hakikatnya dunia yang sementara ini mataul ghurur, hanya main-main, namun bisa terus membesarkan seseorang itu, ya kita ini. Tetapi selama tetap beriman kepada Allah dan memahami, menyadari sepenuhnya bahwa kebesaran sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bisa terjaga hati kita dengan tetap bertawadhu pada titik terendah tubuh kita, di puncak kedekatan kita kepada Allah, dengan tangisan minta ampun di saat sujud kita di dalam sholat, terutama saat kita menghadirkan hati dan tubuh dalam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah kami dalam agamamu, tetap luruskan hati kami hanya padamu, bahwa hanya Engkau lah yang maha besar. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Semoga begitu Mas Wisnu. Ya, jangan sampai ada merasa akulah yang paling ternyata kita tidak punya apa-apa kecuali milik Allah semuanya. Terima kasih Mas Wisnu. Baik Ustazah, saya sedang merenungi tadi apapun yang sudah Ustazah ungkapkan dari awal ya. Dari awal tadi saja itu sudah langsung bisa terbayang bagaimana ketika zaman sekarang ini gelar akademik, apa aja tadi, prestasi kerja, popularitas, apalagi yang di media sosial ya. Bahkan ditunjukkan tuh yang bukan punyanya. Nah ini apa sebenarnya yang terjadi kepada kita, Ustazah, kepada kami, kepada saya mungkin, atau juga kepada mereka-mereka yang secara sadar atau tidak menunjukkan apa yang bukan miliknya ini dengan begitu senang, begitu bangga, hanya untuk dapat like misalnya, untuk nambah follower misalnya.
penyakit apa sih ini gitu loh. Kalau dibilang sombong, iya itu sombong, cuman susah sekali untuk bisa bikin itu hilang gitu ya. Ya, ya itulah penyakit yang memang karena eranya semakin modern, ya. Maka setan juga punya kecanggihan itu. Cara-cara yang diupayakan kalau tidak berhasil dengan metode kuno, ya, dengan rayuan, ya. Tetapi dengan cara ini, dengan teknologi dan sebagainya, maka dia pun ke arah ke sana, berusaha. Tapi demikian, orang-orang yang beriman yang juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk akan tetap menepisnya juga dengan kecanggihan, ya. Sekarang berusaha menjadi kecanggihan iman ini, makanya terus HP ini digunakan bagaimana isinya adalah murotal, ya, yang kemudian mengingatkannya saat adzan di mana saja berada, Ya. dia kesibukan mungkin tak terdengar yang walaupun di Mm-mm. menara, tetapi alarm di HP mengingatkan. Yuk. Tapi juga di sisi lain masih banyak kita lihat, masih ada saya kira, ya, Mm-mm. elit-elit politik atau pekerja-pekerja, pegawai-pegawai yang senantiasa masih komitmen dengan apa yang diucapkan bahwa ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa muslimau wa ma ana minal musyrikin. Kalau dia mengatakan wa ma ana minal musyrikin, masih akan terdengar Oh. di telinganya panggilan Allah, dan dia bersegera menutup. Yang berusaha apalagi yang kemudian bisa mendapatkan pelajaran saat umroh dan haji, maka insya Allah akan melihatnya bahwa di sana seluruh pekerjaan akan ditunda sejenak adalah untuk mengabdikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih kita dapati beberapa itu. Tapi memang juga ada kan akan terlihat dua sisi. Ada yang masih terus sebentar aku masih menyelesaikan pekerjaan, kurang sedikit ya. Nah, kurang sedikit itu adalah bujukan setan. Sedikit itu nanti berdikit-dikit, ternyata begitu temannya Tak sudah jalan-jalan ya. selesai sholat juga masih belum juga. Ya, inilah maka sama-sama kita bertarung dengan kecanggihan-kecanggihan yang bisa membuat orang tergelincir ataupun semakin mantap untuk tetap memposisikan bahwa semuanya ini adalah Allah. Allah is still number one. Allah is everything. Ya. Iya. Nobody perfect but Allah. Tidak ada yang sempurna, hanya Allah satu-satunya. Kalau kita bisa bicara tentang semua yang dimiliki untuk materi, yang saya pikirkan ini pun dia yang kendalikan, Ustazah. Apa yang mau saya omongkan dia yang kendalikan juga. Ini adalah hal yang paling simpel yang pernah saya rasakan. Jadi ketika saya sudah menyiapkan semua yang mau diomongin, ketika saya sudah susun semua itu, tiba-tiba ada satu momen yang semua itu hilang. Blank, nggak muncul sama sekali. Padahal sudah dipersiapkan dengan baik ya. Kan orang mengatakan orang kalau misalnya nggak ada persiapan berarti dia siap-siap untuk kalah. Saya sudah persiapkan semuanya. Tapi tiba-tiba semua itu hilang. Nah, ini kan ya sudah membuktikan kalau jangankan yang kita hirup tiap detik ya, nafas ya. Apa yang kita pikirkan saja, yang kita rencanakan, kalau dia udah bilang itu nggak bisa muncul, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Nah, kenapa kadang ketika kita punya sesuatu rencana yang bahkan itu bukan punya kita, punya orang lain, kita bisa loh akuin itu punya kita. Nah, inilah yang malah menjerumuskan dia mengaku menjadi kepemilikan, padahal bukan, hanya untuk mendapatkan sorak-sorai. Itu dia. Dapat pujian, Ustazah. Gimana cara orang supaya hatinya terjaga dan tidak bergantung pada pujian manusia? Racun banget emang itu. Ya. Ya. Nah, ini memang terus menggerogoti manusia, karena
hidup kita disadari aja. Handphone ini loh, ya. Rasanya kok tidak pernah lepas sih dari tangan kita, ya. Nah, kalau kita kemudian setidaknya malam lah sudah, ya. Kalau toh misalnya dengan adanya alarm, ya, sudah kita dengarkan. Tidak sampai kemudian harus, ya, begitu alarm berbunyi, nah ternyata malah dibelokkan lagi oleh setan ini. Dilihat ada apa saja yang masuk, tidak bersegera meninggalkan. Nah ini harus ada memang azam, itu tekad yang bulat. Ya, jadi di momen-momen taubatan nasuha itu memang azamnya harus kuat. Azamnya atau tekadnya dulu yang mesti muncul, Sada, ya. Baik, kita ada yang bergabung di line telepon. Oh ya. Mohon maaf, Sada, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Wisnu. Oh, sudah lama sekali tidak bertemu ya dengan Mas Faris. Kok baru bisa, Kak Wisnu, ya? Oh iya, ini tadi saya coba cek dulu. Oh iya, ternyata udah nyala gitu. Iya. Monggo, silakan. Iya. Langsung ya pertanyaannya, Mas Wisnu, ya. Monggo. Ini kalau ada orang yang selalu ikut-ikutan gitu loh, Mas Wisnu. Ikut-ikutan apa itu? Iya, maksudnya ibu saya kan punya usaha jualan gitu ya. Jualan abon itu loh, Mas Wisnu. Selain minuman itu awalnya ketika ibu saya belum jualan itu nggak jualan duluan. Lah tiba-tiba ibu saya jualan itu, si tetangga ini ikut-ikutan gitu loh. Oke. Itu kan berarti namanya tidak punya kemandirian gitu loh, Mas Wisnu. Kalau bahasa Jawanya itu mengatakan kok latah gitu ya. Oke. Itu Mas Wisnu, itu gimana ya cara mengingatkan orang-orang yang seperti itu gitu. Ini maunya keluar ya, mengingatkan orang itu apa mengingatkan ke diri sendiri dulu nih? Yang pertama ya mengingatkan pada diri sendiri lah, supaya tidak sampai seperti itu. Jadi harus punya kemandirian ya, Mas Wisnu. Yang kedua baru mengingatkan beliaunya. Oh gitu. Itu ya. Itu pun saya juga nggak pernah ketemu sama beliaunya, malah ibu saya yang sering ketemu. Terus saya mau bilang apa ke ibu saya, begitu aja, Mas Wisnu. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo, silakan Mas Anda. Ya, kayak ini dulu pernah juga disampaikan, ya. Namun Mas Faris, yang perlu kita ketahui tidak usah berkecil hati. Ya karena memang orang berjualan mencari rezeki itu tidak 1-2 orang kan. Banyak pesaingnya. Kalau kemudian latah itu melu-melu, ya. Di sisi lain kita ada rasa syukur sebenarnya. Oh ternyata ada followernya, ada pengikutnya. Sehingga orang bisa menurut. Tapi kan punya saya jadi tidak laku. Yakinlah bahwa Allah itu kan yang Al-Ghani, Maha Kaya, Mas Faris dan para pendengar sekalian, tidak akan mengambil rezekinya bundanya Mas Faris diberikan pada orang itu. Ya, punya jatah sendiri-sendiri. Nah, kita lihat saja orang jual buah itu kan berjejer-jejer. Jual daging berjejer-jejer. Jual ayam melok-melok dodol PT, aku dodol PT, kan juga tidak bisa begitu. Ya. Sekarang saya jual abon, sampai kok jual abon. Nah, cuma sekarang bagaimana untuk mengkais rezeki halal, tetapi kemudian punya inovasi sendiri. Ya, biarlah kalau jual abon, tapi saya akan tingkatkan kualitasnya. Ya, mungkin yang beda. Ada yang tidak dimiliki, ya entah itu keasliannya, terutama adalah rasanya, kemudian juga kemasannya, nah kemudian diikuti dengan harganya. Nah seperti inilah insya Allah tetap bersaing. Jadi kita tidak bisa ngapunten ya Mas Faris dan para pendengar, aku dodol mbok ojo dodol apa sing liyane. Nah, juga tidak bisa demikian karena juga punya sendiri-sendiri untuk bisa melanjutkan ataupun mencari
rezekinya masing-masing. Kalau toh itu sama, ya caranya begitu inovasinya. Jadi atau kemudian supaya orang datang ke warungnya Bunda mungkin ditambahi, ya tadi kan ada minumannya, ditambah dengan mungkin kopi yang disukai anak, tidak hanya orang tua, anak muda, kemudian ditambah mungkin ada yang menyenangkan, biasanya duduk dengan ada musiknya ya Mas Wisnu dan Mas Faris, ini kan orang kemudian senang menambah lagi. Oh ternyata selain minuman ternyata ada khas di display yang bagus dengan penataan yang bagus, orang tertarik. Karena begitu Mas Faris. Yang penting jadi kita menginovasi diri kita, meningkatkan diri kita. Yang lain ya biarkan, karena nanti banyak, mungkin tidak hanya 1-2 orang. Kalau di lokal itu malah ada yang satu kampung kan jualannya sama memang semua, itu hasilnya. Iya. Cuma kan berbeda-beda cara mengemahnya, cara menarik orang supaya datang. Nah seperti itu. Ngapunten ya Mas Faris, coba Mas Faris bantu bagaimana meningkatkan kualitas dan tempat supaya berbeda dengan yang lain. Insya Allah tetap laku nanti Riz ya. Yang penting jangan pakai musik yang bikin kuping sakit aja lah gitu ya. Oh ya, tidak musik horor gitu. Saya nggak bilang gitu loh Ustaz. Baik, itu salah satu tuh yang kapan hari sempat dibahas juga sama Ustadz saya tuh. Jangan bikin orang lain itu susah gara-gara kesombonganmu katanya. Mentang-mentang punya ini, gitu ya. Bersujudlah ini. Baik. Ini ada lagi yang masuk di WhatsApp yang saya bacakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kenapa ujian dalam bentuk kekayaan dan jabatan itu lebih berat daripada ujian kemiskinan? Ya terasa sama-sama sebenarnya. Banyak barang orang tidak disadari bahwa enak ya sampean duwe sembarang sugih. Ya. Walah yu padha wong iku apa sawang sinawang. Saya memandang murid kita ya, tapi juga dia susah. Susahnya bagaimana mengelola, carinya bagaimana. Dan ini kalau orang menyadari bahwa memang ujian jabatan kekayaan ini lebih berat, lebih susah ya. Tapi banyak orang diarahkan ke sana. Makanya momennya setan itu dibawa supaya orang-orang benar lupa. Sehingga ada sebuah cerita bahwa ada seseorang yang ikut sayembara, tukang kayu insya Allah ya, tukang kayu, bahwa siapa yang bisa mau nanti menemani raja di alam kubur kalau sudah mati, maka akan diberikan seluruh kekayaannya ya. Maka karena waktu itu raja dalam keadaan sakit keras dan merasa khawatir, ketakutan nanti dalam kubur sendirian. Ternyata kemudian seorang ini datang, ya saya bersedia nanti karena saya sudah kesel dengan kemiskinan saya, cuma sehari-hari nebang kayu, kalau enggak laku juga harus menumpuk ya. Maka begitu sang raja meninggal dunia, maka dia bersedia menemani dengan tidak terasa nih dibawa kapak insya Allah kapak waktu itu ya kisahnya. Nah ternyata sampai di alam kubur ya dimakamkan, tapi memang ada celahnya supaya kalau ada sesuatu dia bisa diangkat begitu. Ternyata yang ditanya bukan sing rajanya, tetapi hari-harinya begitu datang ditanya dari mana kapak itu, untuk apa kapak ini, terus bagaimana. Terus ditanya, tidak berhenti-hentinya, sedangkan si raja ini tidak ditanya-tanya. Nah, karena itu ya dia kemudian naik dan minta diangkat. Sudah, saya tidak peduli, saya tidak akan minta lagi kekayaan imbalan sang raja. Kapak satu ini saja pertanyaannya tidak selesai. Kok apa lagi? Nah, pelajaran bagi kita sebenarnya ya, yang sangat-sangat dalam sekali. Bagaimana nanti yang memperolehnya dengan cara
tidak halal, kemudian mengelolanya tidak halal hanya untuk yaitu tadi kepentingan duniawinya saja, bahkan sampai sudah tidak ada menjadi fitnah pembicaraannya. Astagfirullahaladzim, sungguh kita tidak nutut kalau semacam ini, Mas. Susah Ustaz ya. Kembali berat sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kalau memang kadang-kadang cukup ini saja, ada juga seseorang tidak usah banyak kita mengumpulkan yang nanti pertanyaannya sulit, ya bersyukurlah dengan apa yang ada ini. Seorang ayah juga yang menunturkan pada putra-putrinya walaupun mampu untuk memberikan segala sesuatu. Berikanlah pada yang lebih berhak, mereka membutuhkan. Pertanyaannya nanti gampang. Dari mana hartanya? Dari ini, dan untuk apa? Sudah saya berikan semuanya ya Allah. Sudah tidak ada pertanyaan yang lain-lain. Sudah diberikan. Itu aja nanti masih ada lagi di belakangnya ya. Niatnya apakah benar untuk itu? Benar ya Allah. Enggak, kamu bohong. Aduh, itu tuh udah susah gitu loh Ustaz. Apa yang kita dapat dengan benar itu nanti masih susah jawabnya. Apalagi kita dapat dengan nggak benar. Dikelola nggak benar, dipakai nggak benar juga, lebih panjang lagi nanti. Tapi memang gimana ya? Memperindah segala keduniawian ini, itu segala dia. Kebusukan itu bahkan dibungkus dengan kain emas supaya kelihatannya bagus tertarik. Ya. Supaya kelihatannya bagus dan nanti bisa turun temurun itu berjalan gitu ya. Ya. Baik. Nah, ini Ustadzah gimana caranya menempatkan kita ke line telepon dulu, ada yang sudah masuk. Nanti yang WhatsApp barusan saya bacakan lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, saudara dekat. Iya, anak buahnya KDM. Oh masih ya, belum berubah ya. Belum masih anak Bapak Aing katanya. Bapak Aing. Silakan ya. Pak Irwan. Assalamualaikum Ibu Hajah Maisaroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan. Monggo, time is yours. Ya, saya mau bertanya tentang masalah kan ajal di sini ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti bakal mati. Mati pasti. Sedangkan kematian manusia itu kan itu rahasia, entah seperti saya meninggal saya akan seperti apa, akan di mana. Nah sekarang pun saya tidak habis pikir Bu. Sekarang kan ramai-ramai masalah kematian di Pomak Muda, diungkap ini itu sebagainya. Apakah yang beriman tidak bahwa mereka itu berpikir bahwa setelah akan meninggal, sehingga menjadi ramai, menjadi polemik, bahkan persoalan itu seolah hilang karena membuka masalah itu. Bagaimana menurut Ustadzah? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya disuruh menurut apa itu apanya Mas tadi? Iya, bagaimana menurut Ustadzah dengan banyak kematian-kematian yang diungkap? Mungkin yang dimaksud Pak Irwan itu yang diungkap ini aib-aibnya kali ya. Kok seolah-olah orang-orang yang membahas itu nggak ingat bahwa mereka pun nanti pasti akan mati juga gitu. Oh ya. Titik beratnya untuk mempersiapkan segala hal yang nanti pasti, termasuk Mas Wisnu semuanya saja. Yep. Pasti saya sendiri pribadi takut kematian itu, tapi bukan takut matinya itu, bukan. Apakah bekal kita nanti cukup untuk perjalanan panjang yang itu dia sih tidak akan bisa terulang. Ya, kalau meninggalnya kan diambil sudah tidak ada dimandikan. Tetapi di saat mulai dimandikan saja itu sudah mulai terasa. Ya, bagi seseorang itu dibawa terus sampai ke sana. Karena itulah apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga disabdakan oleh Rasulullah adalah menjadi pelajaran kita yang harus senantiasa kita amalkan. Bahwa satu hal, Allah mengambil seseorang adalah sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Nah, itulah mungkin yang banyak diucap, kebiasaannya yang tidak baik, kemudian di saat itu meninggal. Di saat ada yang di saat berjudi, di saat berzina, di saat memakan barang yang haram, ya. Tetapi juga banyak diungkap orang yang senantiasa tetap berdakwah, menyuarakan kebenaran, kemudian istiqomah di dalam ibadahnya. Ini adalah Allah mengambilnya di situ. Bahkan Qori begitu yang terbiasa
meninggalnya di saat selesai membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga ada tidak hanya seorang dai tetapi juga pernah ini di Malang sendiri Mas Wisnu, ini kepala KUA itu yang setelah menikahkan seseorang yang mengucapkan ikuti setelah saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, begitu beliau selesai ya tanpa disadari oleh pengantin berdua mengucapkan, tapi bapak ini sudah tiada, ini beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya, saya masih ingat. Itu keren banget itu. Nah, ini sangat luar biasa. Apalagi kita sangat iri juga pada orang-orang yang diambil oleh Allah dalam keadaan sujud. Ya, apalagi seorang ibu yang karena alhamdulillah tangan saya ini masih beruntung untuk memandikan ibu-ibu muslimah ini ya yang meninggal, bahwa begitu dipanggil posisinya adalah usai sholat subuh dengan sepujung Al-Quran di depannya, kacamatanya sudah dilepas di atas Al-Qurannya. Masya Allah. Hal seperti inilah Pak Irwan ya yang menjadi pelajaran bagi kita. Karena itulah kita upayakan hari-hari kita ini, kebiasaan kita adalah yang baik yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk kita juga bisa terhindar supaya tidak yang tadi wis gak ono wonge tapi kejelekan-kejelekannya tetap diungkap, itu adalah fitnah setelah mati. Maka kita kan juga dituntun kan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, mohon berlindung dari api neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wa mamati. Jadi fitnah setelah kematian itu loh masih di etrek-etrek saja. Masih diomong-omongin. Supaya Allah menutup aib kita dan diganti dengan ampunannya. Baik, sudah terjawab ya Pak Irwan ya. Yang di WhatsApp tadi yang sempat terpotong, bagaimana caranya supaya bisa menempatkan dunia tetap menjadi sarana bukan tujuan? Ya, pokoknya sadermo saja. Ada kembali jangan pada berlebihan Jawa, gitu ya. Sak penak-penake wong sing lali ku sik penak sing eling. Iya dong. Lali itu kecuali kalau sing belah ini ku lali bayar utang. Lali gak ibadah. Itu bahaya itu. Sampai sing nemen lali duwe bojo. Awas ya nanti lali duwe bojo itu diblokir loh 3 bulan. Lali duwe bojo nanti itu tanggungannya sama tuh ya, dunia akhirat juga. Tetapi dalam artian ya lali dengan hal-hal yang baik, ini yang susah. Maka kemudian menjadi banyak pengingat. Sebenarnya juga di medsos juga banyak pengingat. Ya. Cuma memang bobot antara kalau kita lihat bobot untuk mengajak kebaikan dan mengajak kepada yang delewer-delewer itu kan memang porsinya lebih banyak yang sebelah kanan ashabul mas'amah ini daripada yang kalau kita lihat saja ngaji anak-anak yang tanfid itu followernya puluhan aja Mas, bahkan ada yang cuma 5-10, tetapi begitu yang tidak gena-gena itu langsung ribuan. Langsung lah. Seperti inilah yang masih banyak di saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Maka itulah mari di momen kemerdekaan menjelang kemerdekaan 17 Agustus ini jangan kemudian euforia hanya bahwa kita merdeka dari penjajahan, tetapi kita bisa belum merdeka dari kehawa nafsuan kita yang kita masih bisa belum sepenuhnya mensucikan diri kita dari segala kekotoran dan penyakit-penyakit hati tadi. Nah, itu yang harus kita sadari sepenuhnya. Betul Ustaz. Karena itu saya akhirnya bisa yakin banget ya dengan apa yang dikatakan sama Rasulullah dulu terjadi benar ya, kalau suatu saat nanti jumlah umatku yang lurus tuh cuma sedikit banget di antara yang banyak. Iya, dan nasnya Al-Qur'annya wa qalilan fi ibadika syakur. Iya. Begitu, sunatullahnya. Udah bakal terjadi seperti itu. Baik, Ustazah, ini waktunya sudah mau habis dan saatnya diberikan kesimpulan. Ada lagi WhatsApp-nya. Iya. Oke.
Alhamdulillah. Namun demikian kita tetap banyak bersyukur, Mas. Ya, Injih, banyak Sada. bersyukur, dan jangan sampai lisan kita ini kering, nanti akan dibasahi oleh setan dengan bahasa-bahasa naudzubillah yang jelek, yang jorok, mengumpat, ya. Karena itulah tetap kita mulai pagi ini sudah dzikir Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dilanjutkan dengan dzikir-dzikir yang lain. Kita berupaya berbuat baik walaupun dalam kesempitan apapun, ya, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembalinya adalah pada kita. Jadi kita mampatkan kebaikan-kebaikan, terutama ibadah mahdoh kita, yaitu sholat, dengan sujud kita menjadi titik terendah penghambaan kita kepada Allah, dan kita di sana sambatnya kepada Allah, jangan sambat kepada yang lain. Insya Allah, Allah itu tidak hanya dekat, tapi menolong dan menyelesaikan masalah. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kefakiran ilmu Maisarah ini. Semoga kita masih menjadi hamba-hamba yang tergolong abdan syakur, insya Allah. Dan kita dibimbing menuju akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.